pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Pemprov Kalimantan Tengah dalam hal ini adalah Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah telah mengusulkan kepada Menteri Kominfo Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate, terkait pembangunan menara telekomunikasi atau BTS untuk desa yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi seluler ataupun blank spot dan desa bersinyal namun belum bersinyal 4G. Lalu sejauh mana sebenarnya persiapan dari Diskominfo Santik mempersiapkan Kalimantan Tengah Merdeka Sinyal 2024. Kita akan berbincang hari ini langsung bersama dengan Kepala Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Agus Siswadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Bagaimana kabarnya di hari ini Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami bahwa Pak Agus ini bisa langsung datang ke studio GPR TV, berbincang bersama kepada pemirsa ini berbagi mengenai Kalimantan Tengah Merdeka Sinyal 2024 nih Pak. Ini begitu menarik ketika mendengar Merdeka Sinyal 2024. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Merdeka Sinyal 2024 dan bagaimana persiapan untuk menyambut hal tersebut Pak Agus? Ya, harapan kita sih Merdeka Sinyal 2024 ya. Jadi betul-betul ini merupakan harapan kita dan berharap kepada Pak Menteri, khususnya Kementerian Kominfo ini bisa terrealisasi dengan baik. Mengingat Kaltong saat ini masih banyak lah blank spot yang terjadi di mana-mana gitu ya. Karena 13 kabupaten satu kota, luasnya 1,5 kali Pulau Jawa, dan Anda bisa bayangkan dengan geografis yang begitu sulit. Nah, awal-awalnya kita mau targetkan 2022 gitu ya. Ternyata banyak kesulitan, terutama geografis ya. Karena memang pertama luas, kemudian letak geografisnya memang berbukit-bukit, macam-macam gitu ya. Oke, memang ini salah satu menjadi kesulitan bagi Kalimantan Tengah khususnya begitu ya Pak untuk meratakan sinyal telekomunikasi yang ada di sana. Ya. Tapi kita semua juga tahu bahwa memang ini merupakan tantangan terbesar dari Kalimantan Tengah. Sebenarnya tapi bagaimana Pak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangkas begitu Pak tantangan-tantangan yang ada untuk tetap mendirikan BTS yang ada di Kalimantan Tengah ini seperti apa Pak? Yang pertama kita syukur alhamdulillah 2021-2022 itu lumayan banyak ya, 519 BTS. Ya. Itu di luar perkiraan kita waktu itu. Ternyata kita dikabulkan sebanyak itu gitu ya. Nah, dengan adanya angka itu, saya berkeyakinan 2024 selesai gitu ya. Oke. Kalau misalnya ada 400 sekian tahun 2023 ini, karena titik itu ada 419 ya. Jadi awal-awal kita cara menghitungnya berbeda dengan kementerian, karena mohon maaf dihitung saat itu adalah titik desa. Sementara saya menghitung titik, karena satu desa itu terdiri dari luas sekali, jadi butuhnya beberapa BTS gitu ya. Sehingga angkanya dibengkak ketika itu cek ke daerah, turun ke lapangan masing-masing gitu melihat. Jadi satu desa tidak cukup satu BTS, jadi cukupnya butuh beberapa BTS gitu ya. Dan memang ada satu daerah yang ditangani langsung oleh Bakti, dan insya Allah itu tahun ini sudah merdeka sinyal satu kabupaten itu ya, yang termasuk 3T. Nah, tapi yang lain termasuk di kota Palangkaraya sendiri masih ada titik blank spot itu. Dan sementara kita tahu bahwa pemerintah itu kan gencar saat ini Pak Presiden juga digitalisasi harus. Ya. Nah, sementara itu satu hambatan kita di daerah. Dan saya yakin itu bisa tercapai 2024. Baik, tapi boleh dikatakan pemerataan sinyal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah berapa persen, Pak? Saat ini sekitar 78. 78 dan masih akan terus berprogres begitu ya, Pak? Ya. Mengingat memang kondisi Kalimantan Tengah ini yang sangat luas begitu, sangat menantikan tentunya bantuan dari pemerintah pusat, Betul. dari pemerintah daerah dan juga kerjasama baik dari semua stakeholder begitu untuk mewujudkan adanya pembangunan sinyal BTS ini ya Pak ya maksudnya. Iya, dan tanggal 1 ini kita akan ada pertemuan juga dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota untuk menyamakan persepsi pertama, kemudian juga masalah datanya. Jangan sampai keliru lagi datanya gitu ya, antara lapangan dengan yang di atas kertas ya. Karena Kaltong itu butuh penanganan khusus ya. Karena berbeda dengan Jawa dan Sumatera, sangat berbeda
cara penanganannya. Karena Kalimantan begitu spesial begitu ya Pak ya. Dan luasannya itu, ya, sekarang kami kan Kalteng menjadi terluas di Indonesia. ya, betul, Setelah sepakat. Papua pemekaran kemarin kita terluasnya. Wilayahnya begitu luas Begitu gitu. luas. Kemudian bagaimana respon dari masyarakat sendiri begitu Pak? Mengingat masyarakat ini kan tentunya menginginkan suatu kemajuan begitu. Bagaimana respon dari masyarakat jika nantinya akan adanya pembangunan menara telekomunikasi ini Pak? Nah, ini adalah mimpi dari masyarakat ya. Ya. Mimpi dari masyarakat melihat kesenjangan antara di kabupaten, di kecamatan dengan di desa itu sangat jauh sekali kesenjangannya. Jadi saya merasakan ketika saya berjalan sampai ke pelosok desa itu, wah yang namanya hoax itu merajalela ya. Wah, Karena mereka tidak bisa konfirmasi kemana, klarifikasi kemana, menerima informasi ya. Kadang-kadang hoax yang sekedar iseng aja itu jadi karena nggak ada tempat mereka, nggak ada tempat. Nah itu juga kaitannya dengan KIM ya, komunitas informasi masyarakat itu yang kami bentuk di kecamatan, di kabupaten, agar bisa sebagai penyambung lidah kami dari provinsi untuk menyampaikan secara objektif informasi-informasi yang liar gitu. Nah sementara KIM awalnya itu ya dibentuk untuk itu awal-awalnya, karena melihat titik blind spot yang begitu luas, begitu banyak gitu ya. Jadi kelompok-kelompoknya yang diharapkan menyampaikan informasi membantu kita. ya, dengan adanya tim tersebut diharapkan bahwa informasi yang disampaikan dari pemerintah pusat begitu sampai kepada ke daerah meskipun memang terkendala untuk sinyal sementara begitu ini, namun tetap menjaga keseimbangan informasi begitu ya Pak, kesediaan informasi yang ada di sana. Dan kalau boleh tahu memangnya sampai saat ini untuk total blank spot yang ada di Kalimantan Tengah itu berapa banyak desa Pak? Mungkin masih sampai 500? Kita menghitung titik ya. Oh titik, baik. Di Karena seluruh- satu desa ini bisa beberapa titik begitu ya? Sekitar 416 titik. 416 titik ini Tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota. optimis Pak 2024 bisa untuk Optimis, memenuhi 416 ini. Kalau melihat dari apa yang dilakukan 2001-2022, saya optimis. Optimis untuk menjalankan Merdeka Sinyal 2024 yang waktunya ini tidak akan lama lagi Pak, karena tahun depan ini sudah 2024 dan diharapkan masyarakat ini juga sudah dapat bisa menikmati gitu Pak perluasan informasi, kemudian juga menikmati sinyal yang ada di Kalimantan Saya yakin Tengah, dengan gitu. keseimbangan antara program pemerintah terkait dengan digitalisasi juga kenceng, saya yakin juga didukung penuh ya terkait hal tersebut. Percuma lah kalau kita misalnya menggaungkan digitalisasi tetapi satu sisi juga nggak didukung misalnya. Oke, sosialisasi untuk menggaungkan Merdeka Sinyal 2024 kepada masyarakat setempat apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya kita keliling ya. Jemput bola begitu ya, ke menyapa daerah-daerah. masyarakat langsung. Terutama kan ada mungkin pemahaman masyarakat itu, kita tidak menutup mata bahwa ada yang keberatan dan sebagainya, itu pasti ada. Ya sepanjang itu apa yang mereka terima tidak sesuai dengan mereka harapkan. Itu tadi yang saya bilang, terkadang hoax ini kan kalau informasinya sepotong-sepotong jadi tidak sampai pemahaman masyarakat apa sih sebetulnya tentang BTS dan sebagainya, dianggap merusak di sekeliling lingkungan dan sebagainya gitu ya. Tapi kita kan berikan pemahaman lewat sosialisasi, kemudian juga KIM tadi yang komunitas itu yang membantu kita gitu ya. Nah sehingga mereka melihat manfaat lebih besar daripada yang mereka khawatirkan gitu. Baik, banyak manfaat yang dapat masyarakat rasakan dengan adanya nanti kehadiran menara telekomunikasi atau BTS yang belum menjangkau sinyal di daerah mereka. Kemudian selain untuk pembentukan menara telekomunikasi tersebut tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung akan adanya hal tersebut. Bagaimana dengan kesediaan prasarana dan sarana yang ada di sana, Pak? Ya, dari kementerian kan sudah bersurat juga kepada kepala daerah ya, agar Pemda juga membantu pemerintah daerah agar turun tangan dalam hal ini ya, terkait daerah-daerah yang barangkali Pemda tidak punya tanah dan sebagainya gitu ya, tidak punya lahan untuk itu, agar dibantu oleh pemerintah daerah. Dan itu juga berkali-kali juga kepala daerah, gubernur menyurati bupati wali kota agar ini segera dibantu gitu dalam hal ketersediaan infrastruktur lainnya. Nah yang terkadang itu kan permasalahannya ada di saling mengkait ya. Kami siap masuk, tapi listriknya mana gitu kan. Nah ini juga kita udah ketemu juga dengan pihak PLN dan sebagainya. Ya walaupun BTS-nya siap dibangun dan sebagainya, tapi listrik nggak ada. Juga
kosnya juga besar untuk masyarakat. Jangan sampai pembangunan ini membebani masyarakat. Iya, betul sekali. Terbangun tetapi dibebankan kepada masyarakat itu kan repot gitu. Iya, masyarakat juga nanti Iya. sempat ada penolakan Iya, jika betul. terjadi hal seperti itu ya Pak. Kemudian selain itu mungkin ada sarana pendukung yang sedang diupayakan pemerintah saat ini, ada Pak? Kalau telekomunikasi ini kan memang apa namanya ya, menjadi kewenangan pusat ya saat Ya. ini ya. Upaya kita adalah mendorong bagaimana itu agar apa yang kita koordinasikan ke pemerintah pusat bisa disetujui dengan baik. Di samping itu juga mengupayakan dengan sementara waktu ya, sementara waktu pemerintah daerah mengupayakan misalnya dengan alternatif lain, dengan melibatkan BUMDes setempat gitu ya untuk ada jaringan sementara ya agar itu bisa berjalan. Tapi kan areanya sangat kecil sekali ya, hanya terbatas kepada misalnya satu desa dia harus berkumpul di satu titik misalnya. Ya. Itu juga memang agak kesulitan juga, agak kesulitan. Jadi sebenarnya dari hal ini ialah kuncinya adalah kolaborasi begitu ya Pak ya, Ya. baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Ya. ini Pemprov juga ini juga harus turut bekerja sama untuk sama-sama membangun kepercayaan, membangun kesempatan bahwa akan hadirnya telekomunikasi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tapi kalau boleh tahu Pak Agus, sebenarnya keluhan yang sering disampaikan dari masyarakat terkait telekomunikasi ini apa saja sih Pak? Ya, karena saat ini kan sudah sebetulnya dunia tanpa batas ya, Ya. dunia tanpa batas. Tapi toh ternyata masih ada di daerah-daerah yang masih seperti kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Sementara juga misalnya UKM-UKM itu berkembang di desa juga. Bagaimana mereka memasarkan lewat digitalisasi, lewat online. Sementara mereka mendengar informasi bahwa di kabupaten ini bisa berkembang dengan pesat, begitu ya. Nah, sementara mereka di desa banyak industri kecil juga berkembang dengan baik, tetapi pemasaran, promosinya juga mereka nggak bisa. Nah, ini menjadi keluhan juga ketika mereka harus misalnya pemasaran itu ke kabupaten dan sebagainya, ke daerah lain yang memerlukan kos yang begitu besar ya. Nah, dengan adanya teknologi ini kan semua pada ringkas gitu ya. Iya. Nah, ini juga yang membuat kesenjangan gitu. Padahal di kabupaten sangat bagus gitu ya, tetapi di sebuah desa betul-betul blank di sana, betul-betul blank. Nah, ada yang masih belum 4G juga kan. Ini juga informasi-informasi seperti ini kan akhirnya sampai ke desa-desa yang blank spot tadi. Wah, kami di sana sudah ini gitu. Kami di sana akhirnya jadi bahan perbandingan. Betul. Oh, kenapa kami di sini nggak bisa gitu ya. Kenapa di desa ini bisa, kenapa Kenapa di ini desa bisa? kami belum terbangun? Akhirnya mereka bisa membandingkan misalnya tingkat penghasilan dan sebagainya. Bisa sampai ke sana akhirnya. Ya. Misalnya pemasaran produk dan sebagainya. Akhirnya sesama masyarakat desa juga bisa membandingkan bahwa manfaat digitalisasi luar biasa gitu ya. Dari segi kos, kemudian pemasaran, mudah dan sebagainya. Nah, kesenjangan ini kita harapkan jangan terlalu lama. Jangan sampai terlalu. Jangan terlalu lama. Kalau lama ya bisa memunculkan masalah sosial baru dia. Ya, betul. Kesenjangan sosial ini memang harus segera dihentaskan Ya. gitu ya Pak ya. Betul. Oke, boleh terakhir Pak Agus boleh sampaikan kepada masyarakat mungkin yang saat ini masih tengah berharap dengan dibangunnya menara telekomunikasi di daerahnya ini seperti apa harapan yang ingin disampaikan Pak Agus, dan jika nanti 2024 nanti adalah memang dapat dikatakan berhasil begitu, mungkin memang belum 100% Ya. katakanlah, tapi ini apa yang akan dilakukan Pak Agus kemudian begitu? Dari Pemprov apa yang akan dilakukan kemudian? Ya, terima kasih Mbak Bilkis. Bapak Ibu dan pemirsa Kominfo Newsroom, berbahagia sekali pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan blank spot atau pemerataan jaringan di Kalimantan Tengah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa harapan kita 2024 mereka sinyal itu sudah bisa terlaksana di Kalimantan Tengah, walaupun itu adalah perjuangan berat. Namun saya yakin dan optimis yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah terhadap pemerataan jaringan ini terkait kemudahan penyediaan sarana, infrastruktur dan lain-lain di daerah masing-masing agar betul-betul bisa dibantu gitu ya. Kita berupaya semaksimal mungkin agar 2024 sasaran kita itu adalah betul-betul bisa terlaksana dengan baik, walaupun dikatakan Mbak Bilkis tadi tentu tidak semuanya 100%. Ya, paling tidak harapan
dan optimis kita terkait dengan pemetaan jaringan, karena ini memang tuntutan saat ini adalah di era teknologi, memang harus terlaksana dan tercapai. Jadi sekali lagi, pertama mohon kesabarannya, kita terus berjuang bagaimana progres pembangunan dari jaringan telekomunikasi ini bisa tercapai sampai ke pelosok-pelosok di seluruh Kalimantan Tengah. Pertama mohon bersabar dan tetap mohon dukungan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah agar ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, diharapkan di tahun 2024 ini semua menara telekomunikasi yang telah dibangun maupun yang akan dibangun ini akan segera dapat on air begitu Pak, Ya. sehingga masyarakat Kalteng ini dapat menikmati layanan telekomunikasi dan internet dan tentunya mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Amin. Terima kasih banyak Pak Baik, Agus terima Siswadi, kasih, selaku Bilqis. Kepala Diskominfo Santik Provinsi Terima kasih. Kalimantan Tengah yang telah bergabung bersama kami di Kominfo Newsroom. Salam sehat selalu Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.